Kamu ngeklik video ini berarti kamu mau belajar bahasa Inggris. Dan aku apresiasi karena kamu sudah mau mulai dan kamu sudah satu step lebih awal dari orang lain atau dari teman-teman kamu. Dan ya di sini sih sebenarnya aku mau sharing aja. Aku nggak yang paling jago, tapi kalau misalkan dari teman-temanku bilang ya aku lumayan lah. Ya, jadi banyak sebenarnya yang tanya kayak how do you do that? Kayak gimana sih caranya belajar bahasa Inggris gitu. Gimana caranya kamu bisa ngomong atau ya bahasa Inggris sebaik itu. Dan ya aku bisa bilang semuanya nggak instan gitu ya. Semua butuh proses dan aku udah ngelaluin ini dari aku SD, SMP gitu ya. Dari kecil untuk belajar bahasa Inggris gitu ya. Prosesnya panjang sekali gitu. Jadi, tapi kalau kamu kayak sekarang nih udah 20-an atau 30-an atau 40 tahunan gitu ya, nggak ada kata terlambat. Karena waktu kedua terbaik adalah sekarang. Sekarang, mulai dari sekarang. Oke, jadi sekarang gue mau walk the talk aja lah ya. Kayak apa sih journey gue, uh, journey journey gue yang gue lakuin buat belajar bahasa Inggris dari kecil gitu ya, dari dulu banget tuh. Oke, and langsung kita mulai aja ke yang pertama. Oke, jadi sebenarnya dari SD gitu ya, dari kecil, gue belum banyak terpapar sama bahasa Inggris sih sebenarnya ya. Karena gue sekolah juga di sekolah biasa, di swasta sih, cuman swasta juga swasta biasa. Itu gue dari keluarga yang memang um, cukup lah, keluarga yang menengah. Gitu. Jadi dan orang tua gue juga nggak bisa bahasa Inggris, kayak dua-duanya orang Jawa asli gitu ya, mereka dari kampung juga, jadi nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Dan yang gue bisa lakukan adalah gue belajar di sekolah gitu ya. Belajar bahasa Inggris di sekolah kayak teman-teman yang lain, nggak ada les atau apapun gitu ya. Sebenarnya pas SD itu lumayan cukup uh, poor sih, kayak keluarga gue menengah ke bawah, jadi nggak bisa um, apa ya, afford les gitu. Jadi yang gue bisa lakukan adalah gue belajar di sekolah aja gitu. Dan mungkin yang uh, lebih banyak terpapar itu mulai di SMP gitu. Dan di SMP kebetulan itu kan gue tahun 2013 2014, dan pas itu pas banget kebetulan zaman-zamannya YouTube ya kan. YouTube lebih dari TV. Boom. Nah, dan dari situ muncullah YouTuber-YouTuber luar negeri, internasional, kayak kalau tahan dulu tuh ada namanya YouTube Rewind. Dan di sini ada beberapa YouTuber yang emang terkenal gitu ya. Dan dari situ kayak ngikutin aja gitu kegiatan YouTubernya ngapain. Mereka ngomong bahasa Inggris jadi ikutan. Kayak nih misalkan dari YouTube Rewind ini ada ya PewDiePie kalau kalian tahu, terus Bethany Mota, Tyler Oakley, Smosh, terus juga ya banyak. Terus dulu juga ada tuh zaman-zamannya uh, nih Troye Sivan gitu, Pentatonix, The Fine Bros itu juga, terus Connor Franta yang his viral video for coming out gitu. Tapi ya di situ awal mulanya gua mengenal pop culture sebenarnya. Um, Mengenal apa ya, dunia gaulnya anak-anak muda zaman dulu lah. Jadi kalau gue bisa bilang juga disitulah kalau teman-teman gue yang lain yang jago juga bahasa Inggrisnya itu ya basically they also mereka juga ngikutin tuh YouTube, YouTuber-YouTuber, dan mereka nonton video-videonya gitu. Jadi mereka bisa tahu lah kata-kata bahasa Inggris yang
sering dipakai gitu. Dan dari situ ya gue mulai explore lah bahasa Inggris. Dan kalau misalkan di sekolah gue juga tetap belajar. Dan yang paling susah itu kan belajar grammar ya sebenarnya. Nah untuk grammar sendiri itu sekarang tuh udah ada websitenya namanya englishclub.com. Ini menurut gua website grammar yang paling lengkap gitu ya, yang paling precise, lengkap untuk membedakan masing-masing grammar itu dipakainya untuk apa, penggunaannya seperti apa, contohnya kayak gimana. Ini cukup lengkap, kayak dari mulai dari present, present simple, present continuous, past simple, past perfect, dan future tenses. Ini lumayan lengkap karena dari sini lu bisa kayak melihat lah. Nah, contohnya kayak gimana dipakainya. Terus kalimat positifnya kayak gimana, kalimat negatifnya kayak gimana, kalimat tanyanya kayak gimana. Dan di sini dipakai how do we use the present continuous tense? Kapan kita pakainya gitu untuk action yang happening now atau action in the future. Dan di sini bisa banget kalian akses untuk belajar specifically tentang grammar ya. Itu. Dan kalau misalkan kalian nggak suka baca, ada juga video yang menurut gue membantu banget dari dulu gue SMP juga. Itu adalah ingvid.com dari YouTube. Dan salah satu pengajar di Ingvid yang paling gue suka itu adalah Roni. Deh, ini ya. Roni ini yang buat gue suka belajar bahasa Inggris karena penjelasan dia itu lucu, menghibur, dan she's a very uh, kind person sih. Kalau dari gue lihatnya, oh ya ini iklan lagi ya, maaf tidak premium. Penjelasan dia tuh super super mudah dipahami dan juga pembawaannya tuh apa ya? Pembawaannya tuh enak gitu. Jadi kalian bisa coba cari gitu materi yang kamu mau pelajari dan dia ada gitu basically untuk mengajarinnya kayak verbs atau tenses gitu ya. Dia juga ngajarin satu-satu gitu. Jadi kamu cari aja Engvid Roni misalkan future tenses itu nanti bakal keluar. Karena menurut gue dia lucu banget dan menghibur sih. Jadi nggak bakal bosen untuk belajar ya. Itu dan cukup detail untuk ngajarinnya. Jadi I like her so much. Gitu. Nah, itu dia kayak she's very funny. Oke, nah itu untuk videonya, untuk grammarnya lah ya. Tapi sebenarnya grammar itu dipakainya adalah ketika kalian ulangan atau kalian ujian gitu ya. Itu grammar pasti dipakai banget. Cuman sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari atau di luar negeri pun gitu ya, grammar sebenarnya nggak terlalu diperhatiin as long as kalian bisa ngomong dengan bahasa Inggris yang bisa dipahami lah at least gitu. Jadi yang penting adalah vocabulary juga. Jadi kosakatanya kalian harus tahu banyak. Grammarnya nggak perlu perfect. Yang penting orang yang ngerti kamu maksudnya apa gitu. Ya. Dan yang selanjutnya adalah gue suka banget nonton film dan series. Jadi ini salah satu influence gue dalam bahasa Inggris juga gitu ya. Jadi kalian kalau mau belajar bahasa Inggris banyak nonton film dan banyak nonton series juga itu ya seperti kayak Friends kalian tahu, Big Bang Theory, The Office, Brooklyn Nine-Nine itu ya kalau yang aku tonton Ted Lasso juga nonton, uh, Crashing nonton juga, terus ya banyak sih sebenarnya ya. One of my favorites is How I Met Your Mother sih sebenarnya. Tapi itu baru gue tamatin juga pas kuliah. Jadi ya it's still uh, a long way to go lah. Satu-satu aja nontonnya, jangan langsung semuanya gitu. Dan cari juga yang kamu suka gitu. Dan film juga banyak film-filmnya kayak Harry Potter
is also one ya seriesnya untuk belajar bahasa Inggris. Karena kamu juga somehow bisa dapat accent Britishnya dari Harry Potter. Kayak Wingardium Leviosa, not Leviosa. And that's very fun. Oke, nah selanjutnya um, adalah praktek ya guys. Jadi gua kalau di pas mandi itu suka banget nyanyi atau speaking bahasa Inggris aja gitu. Speaking in English di kamar mandi ya selain nyanyi ya. Itu kadang gua ngomong sendiri aja gitu pakai bahasa Inggris di kamar mandi. Kayak pura-puranya jadi presenter kayak how to take a shower. First you apply the shampoo and then bla 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 bla. Itu kayak perlu belajar cara presenting di kamar mandi. And it's very ya manfaatkan waktu aja yang ada gitu ya. Sambil lo mandi juga. Ya, selama lo bisa go on with it, lakukan. Dan selanjutnya adalah gua main game juga. Gitu. Dan salah satu game yang menurut gua banyak menambah kosakata adalah The Sims tentunya. Ya, jadi ya gue banyak main lah. The Sims, Harvest Moon, everything, all that gitu ya. Dan itu banyak menambah kosakata gitu ya. Karena dengan main The Sims kayak lu tahu barang-barang di rumah gitu ya bahasa Inggrisnya apa. Kayak bed, sink, terus toilets, terus juga selain apa namanya? Selain appliances atau barang-barang di rumah juga kan ada interactions. Nah, interactionsnya itu juga kan dalam bahasa Inggris. Jadi kalian tahu kayak kosakata dalam bahasa Inggris yang bisa dipakai gitu, and it really um, help to learn English gitu. Kayak kan ada make out yang diingat make out aja. Terus try huhu itu juga. Tapi kan yang selain itu kan juga ada kayak how you learn sleep and grab things, put things in the oven, kayak cook apa. Itu kan lu kan juga bisa belajar. Kamu juga bisa belajar dari main game gitu. Dan cari game-game yang memang banyak kosakata bahasa Inggrisnya ya. Kalau bisa kalian main game dalam bahasa Inggris lah gitu. Dan juga dulu aku sempat main game yang open world gitu. Jadi kalau The Sims kan juga ada yang dari Facebook ya. Di Facebook tuh ada game yang bisa kalian mainin juga tuh. Kalau dulu ya, kalau sekarang nggak tahu ya. Gitu. Tapi ya kalau sekarang mungkin Roblox ya. Jadi kalau bisa kalian main Roblox yang servernya luar negeri atau internasional gitu. Bisa nggak sih sebenarnya? Nah itu kalau menurut gue sangat membantu karena dari situ lo bisa ketemu sama orang luar dan kan chat ada sistem chatnya ya atau sistem voice gitu, dan itu bisa sambil latihan bahasa Inggris kayak ngomong sama orang luar negeri, orang luar gitu ya, atau bahkan dulu gue ketemunya sama orang Indonesia juga, cuman kita berdua makainya bahasa Inggris di gamenya gitu. Jadi semacam role play juga itu bisa jadi salah satu hal yang bisa dipraktekkan gitu ya. Jadi belajar bahasa Inggris dari mana aja itu ya praktek itu ya salah satunya. Dan yang selanjutnya adalah praktek juga sama praktik menulis gitu ya. Jadi kalau dulu pas SMP gue suka nulis, atau pas dari SD sebenarnya, dari SD atau SMP gue suka nulis di Facebook gitu ya. Di Facebook gue nulis aja tuh bahasa Inggris kayak ini gue belajar bahasa bahasa macam-macam. Terus ya tulis-tulis aja dalam bahasa Inggris kayak ini. Word is prayer, so stay positive and optimistic and say believe that the dream will come true. Ini grammarnya salah sih sebenarnya, tapi ya udah yang penting berani untuk nyoba gitu ya, nyoba nulis gitu. Dan walaupun alay tapi ya nggak apa-apa, namanya juga belajar kan.
Look, she's sure right behind you. Who? She's the mother of that. Ini zaman-zaman Insidious atau Conjuring deh kayaknya. Ini ya kayak um, ya coba nulis aja gitu. Jadi ini sama aja kayak writing skills kan. Nulis caption di Instagram, nulis caption di Twitter, gitu ya. That's writing gitu ya. Jadi coba aja nulis dulu gitu ya. Kayak ini gue juga dulu suka nulis-nulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Caption-caption gue usahakan untuk pakai bahasa Inggris nih. Actually, this is not my photo, but I post it anyway. Itu walaupun gak jelas ya. Nih, the downtown walk was so good. I remember it was back in 2013. Gitu. Jadi kayak nyoba aja gitu pakai bahasa Inggris di keseharian. Emang benar-benar dipakai keseharian gitu. Dan kalau misalkan nggak yakin gitu ya bahasa Inggrisnya kayak gimana yang bener, nah sampai sekarang gue masih minta tolong Google Translate ataupun ChatGPT gitu ya. Jadi gue coba nulis nih, gue coba mau nulis bahasa Inggrisnya. Terus gue minta ChatGPT, correct me if I'm wrong gitu ya. I want to tweet this gitu. Aku udah nyoba bikin skripnya atau bikin apa sih yang mau aku coba sampein gitu dalam bahasa Inggris. Nah, nanti dari ChatGPT bisa memperbaiki kata-kata kita yang kalau ada yang salah atau memperbaiki biar lebih enak gitu. Dan di situ kamu bisa belajar, oh, ini harusnya katanya adalah suddenly I cried, bukan suddenly I cry gitu. Jadi that's small details yang bisa kamu pelajarin gitu. Jadi sampai sekarang pun aku juga kadang masih pakai ini gitu untuk bikin caption dan lain-lain gitu. Kadang ya kadang malas aja mikir gitu grammarnya yang bener apa gitu. Jadi grammar again itu bisa aja salah gitu ya. Apalagi di kehidupan sehari-hari atau dalam um, how to speak gitu ya. Itu bisa aja salah gitu. Uh, jadi nggak apa-apa gitu sebenarnya. Itu sih. Dan ya sebenarnya dulu aku juga sempet IF gitu ya. Kebetulan pas SMP mungkin ya pas ada rezeki sedikit lah keluargaku mulai ada naik lagi dikit walaupun turun lagi nanti ya. Cuman ya kebetulan ada rezeki untuk les di IF dan menurutku itu juga salah satu boost yang oke banget sih. Karena aku bisa nemuin teman-teman yang ngomong bahasa Inggris juga dan gue bisa meraktekin langsung gitu. Jadi teachernya juga bule gitu ya. Dan dari situ aku bisa interaksi langsung sama orang lain dengan bahasa Inggris. Karena yang penting itu sebenarnya praktek guys. Jadi kalau conversational ya itu sebenarnya praktek. Dan salah satunya adalah dengan ngomong bahasa Inggris dengan orang lain gitu ya, yang benar-benar nyata gitu. Dan sebenarnya sih nggak harus les ya. Ini salah satu untuk menemukan orang-orangnya aja yang bisa diajak ngobrol bahasa Inggris. Cuma sebenarnya kan bisa dari mana aja ya. Bisa ke misalkan ke kota gitu, terus tiba-tiba ada bule, terus minta kenalan. Hi, can I speak to you? I want to learn English like. Atau misalkan kalau ada rezeki buat ke Bali gitu, kalian coba nyisir pantai gitu, ke pantai ada bule, coba aja ngobrol atau ya apapun itu. Atau cari temen lingkungan yang ada sekarang gitu ya. Kalau nggak bisa kemana-mana, cari lingkungan yang teman-teman yang bisa bahasa Inggris dan kalian ajak dia ngomong bahasa Inggris itu. Jadi kalian komitmen sama teman kalian gitu ya lewat chat. Kalau misalkan chat sama aku harus pakai bahasa Inggris ya gitu-gitu. Jadi itu salah satu latihan dan praktik juga gitu. Dan ya sebenarnya itu sih. Jadi yang penting adalah biasakan diri terpapar dengan banyak kosakata bahasa Inggris, dengan percakapan bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau bisa di IG atau di TikTok itu follow-nya ya akun-akun bahasa Inggris gitu, dan di YouTube
Kalau bisa kalian juga follow-nya YouTuber-YouTuber yang ngomongnya bahasa Inggris. Jadi kalian terbiasa untuk mendengar bahasa Inggris gitu ya, dan jadi bisa ikutin untuk bahasa Inggrisnya. Jadi itu mungkin sebenarnya panjang ya, prosesnya panjang. Dan ya yang penting adalah mulai dan terus berusaha yang terbaik. I guess that's my journey. I hope it helps. Semuanya nggak harus sama, jadi kalian bisa dimodifikasi sebaik mungkin dengan kondisi kalian sendiri sekarang yang ada gitu ya. Dan ya, semangat belajar bahasa Inggris ya. Bye.